Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi kita belajar nahwu, kita belajar bahasa Arab. Jadi pembahasan di video kali ini kita akan membahas tentang masalah isim tasniyah atau isim musanna. Ini juga penting kita pahami karena di dalam bahasa Arab, di dalam kitab kuning, isim tasniyah atau isim musanna ini sering kali dipakai. Lalu isim tasniyah atau isim musanna itu apa? Sebelum saya jelaskan isim tasniyah atau isim musanna, perlu diperhatikan bahwa video sebelumnya kita pernah membahas tentang isim mufrad. Nah, isim mufrad itu kan termasuk isim mu'rab. Begitu juga isim tasniyah ini adalah isim mu'rab bagian yang kedua. Jadi isim mu'rab itu kan kemarin banyaknya ada 10. Yang pertama adalah isim mufrad atau isim yang bermakna satu. Nah, untuk yang sekarang di video kali ini kita akan membahas tentang isim tasniyah, isim mu'rab yang bermakna dua. Nah, ini saya tulis. Jadi isim tasniyah atau isim musanna itu apa? Adalah isim yang bermakna dua. Misalnya pena ini spidol. Spidol ini kan satu. Kalau satu begini namanya isim mufrad. Tapi kalau ada dua spidol itu namanya isim tasniyah. Nah, begitu. Lalu lanjutannya apa? Isim yang bermakna dua dengan tanda i'rab alif saat rofa dan iya saat nasab dan jer. Nah, kembali saya ulangi lagi bahwa di dalam isim i'rab yang bisa masuk hanya tiga, hanya rofa, nasab, dan jer. Untuk tanda daripada isim tasniyah saat rofa itu adalah menggunakan alif. Dan tanda ya ini digunakan saat i'rab nasab dan jer. Contoh, isim tasniyah saat rofa, maka bentuknya seperti ini. Kolamani. Kolamani. Berarti ini artinya adalah dua pena. Dan i'rabnya rofa. Kemudian saat nasab dan jer, karena tandanya menggunakan iya, ini saya tulis kecil di pojok, maka bacanya seperti ini. Kolamaini. Kolamaini. Ini sama i'rab nasab dan jer, hanya saja nanti perbedaan amilnya, yaitu yang menyebabkan ini i'rab nasab atau menyebabkan i'rab jer. Kan sudah ini kemarin itu ya tentang masalah amil. Amil itu adalah penyebab perubahan. Nah, ini ada perbedaan ya. Jadi teman-teman bisa diperhatikan untuk alif itu adalah tanda rofa, sedangkan nasab itu tandanya ya, dan jer itu juga ya. Contohnya kolamani, kolamaini, kolamaini. Nanti akan kita praktekkan, kita mencari isim tasniyah di dalam kitab yang sudah saya siapkan ini teman-teman. Ini namanya kitab Manhajus Sawi, Syarah Usuli Thoriqatis Sadah Ali Ba'alawi. Nanti akan kita cari di sini tentang masalah praktek daripada isim tasniyah. Kita lanjut dulu materinya. Contoh lain selain kolamani, yaitu adalah kitabani. Nah, kitabani ini berarti maknanya dua. Bisa diperhatikan di sini ada alifnya. Ada alifnya, berarti ini adalah i'rab rofa. Karena isim tasniyah saat rofa dia menggunakan tanda alif. Berarti maknanya karena kitabun ini artinya adalah buku atau kitab, kalau ada tambahan alif dan nun begini, berarti ini artinya adalah dua buku atau dua kitab. Saat rofa ini i'rab rofa. Untuk i'rab nasab dan jer itu sama. Contohnya kitabaini. Kitabaini inilah yang dimaksud i'rab, yaitu perubahan dari alif iya ya. Ini yang kemarin kita bahas di masalah i'rab. Lalu coba kita pahami betul-betul ya. Setelah kita paham, coba kita perhatikan dari yang saya kasih tulisan. Perhatikan. Jadi isim tasniyah atau isim musanna itu sebenarnya bermula dari isim mufrad. Makanya kan di video yang kemarin itu saya bilang bahwa semua isim itu bermula dari angka 1. Jadi semuanya itu berawal dari isim mufrad. Nah, coba kita perhatikan. Ketika isim mufrad itu satu pena, maka bahasa Arabnya adalah kolamun. Di belakang bentuk kolamun ini, lafadz kolamun, itu tidak ada tambahan apapun. Beda dengan lafadz yang ada di dalam kotak.
maka di sini ada tambahan alif nun. Inilah ciri daripada isim tasniyah. Jadi ada tambahannya. Kemudian contoh yang lain misalnya kitabun. Berarti ini artinya satu buku. Nah, ini namanya isim mufrad karena maknanya satu pena, satu buku. Ketika dibandingkan dengan lafadz kitabani atau kitabaini, maka nampaklah perbedaannya. Kitabani, kitabaini. Ini dalam contoh kitabani, kitabaini ada tambahan alif nun, iya nun, dan iya nun. Inilah yang saya maksud kemarin itu, bahwa semua isim nanti muncul atau terbentuk dari isim mufrad ini sendiri. Dan 95% ya, 90% bisa dipastikan mayoritas dari kalam Arab atau kitab kuning itu menggunakan isim mufrad. Isim mufrad itu kalau teman-teman masih ingat, ketika rofa dia tandanya pakai dhammah, qolamun. Ketika i'rab nasab maka pakai fathah, qolaman. Ketika i'rab jar dia pakai kasroh, qolamin. Nah, kemudian di sini saya perkuat lagi tentang ciri dari isim tasniyah atau isim musanna adalah ada tambahan alif dan nun saat rofa dan iya plus nun ya saat nasab dan jar. Ini pasti isim tasniyah dan pasti bermakna dua. Entah nanti kita itu tidak tahu makna bendanya apa, yang pasti itu adalah isim tasniyah dan itu bermakna dua atau isim musanna. Coba kita praktekkan. Langsung misalnya kita buka ini dalam kitab Manhajus Sawi. Nah, ini jadi saya langsung cari di sini. Saya sengaja untuk memberikan teman-teman kitab yang sudah ada harkatnya, karena untuk praktek untuk pemula itu lebih baik memang pakai yang ada harkatnya dulu untuk membangun chemistry lah dengan bahasa Arab, atau supaya kita itu lebih mudah prakteknya. Nah, bisa diperhatikan teman-teman di sini. Ini ada kalam Arab. Nah, ini Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala nafa'allahu bihi ilmul usuli ilmani. Nah, ini teman-teman. Ilmul usuli ilmani. Di sini teman-teman, ini ilmani ini adalah isim tasniyah teman-teman, atau isim musanna. Berarti ini bermakna dua. Kenapa kita bisa tahu bahwa ini isim tasniyah? Karena ada alif nunnya di belakang. Nah, ilmani ini artinya berarti dua. Lalu kalau artinya satu apa? Ini teman-teman, ilmu. Nah, ini artinya bisa diperhatikan di sini ada isim mufrad ilmu, di sini ada isim tasniyah. Ini sama artinya, hanya jumlahnya beda. Kalau ilmu ini isim mufrad berarti artinya satu. Kalau ilmani ini berarti isim tasniyah. Gampang kan teman-teman? Nah, kemudian ilmani ini kebetulan ini i'rabnya rofa teman-teman. Kenapa i'rabnya rofa? Itu akan kita bahas nanti ketika kita sudah mengerti isim, fi'il, huruf, dan lain-lain. Baru kita nanti belajar ini kenapa rofa, ini kenapa nasab, ini kenapa jar, dan semacamnya. Jadi ketika kita membaca kalam-kalam Arab seperti ini teman-teman, ini bisa kita praktekkan apa yang sudah kita pelajari di dalam channel saya teman-teman. Contoh, nah ini contohnya di sini ya, saya pakai tangan saja. Di sini al-usuli ini teman-teman. Al-usuli ini kalimat apa? Nah, ini bisa teman-teman praktekkan. Al-usuli adalah kalimat isim. Begitu. Kenapa kita bisa tahu al-usuli kalimat isim? Di sini ada dua tanda teman-teman, sebagaimana yang saya jelaskan. Satu, ada alif lam di depannya. Kemudian yang terakhir ini ada harkat kasroh. Jika berharkat kasroh berarti ini bisa dijerkan. Nah, begitu teman-teman. Contoh yang lain ini teman-teman, khairun. Khairun ini juga kalimat isim. Bagaimana tahu kita ini kalimat isim? Karena di huruf akhirnya ini ada tanwinnya. Sedangkan tanda kalimat isim itu adalah salah satunya adalah bertanwin teman-teman. Nah, itulah cara praktek bagaimana kita itu bisa paham nahwu dengan mudah. Nah, semoga manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Jika video ini manfaat, silakan di like dan di share teman-teman.